Di tempat lain, kini Aiden memberikan Joshua sebuah pelangkat silver sebagai tanda terima kasihnya karena Joshua telah memusnahkan monster Reed saat melakukan tugasnya. Tapi Joshua kini menanyakan kenapa barang keperluan perjalanan kini ditaruh di kudanya. Di sini Iselin mengatakan apakah Joshua sudah lupa dengan permintaan sebelumnya. Iselin memberitahukan kalau artefak Lifetone tidak dapat dibuat karena materialnya sedang kurang. Untuk itu, dirinya harus ikut pergi ke Reinhardt bersama Joshua. Aiden juga mengatakan kalau sebaiknya kita berangkat sekarang, yang membuat Joshua menanyakan kenapa Kapten Aiden juga ikut dalam perjalanannya. Aiden mengatakan kalau ada suatu hal yang dirinya perlu buktikan di kota Reinhardt. Dan sekarang Aiden menggunakan artefak Lifetone untuk menunjukkan wujud aslinya, yaitu seorang Aiden the Mike Axuler. Ternyata artefak yang diinginkan Joshua kepada Iselin adalah sebuah artefak untuk merubah wujud agar dirinya dapat menyamar. Dan kini Aiden mengatakan kalau dirinya juga ingin ikut berpartisipasi di dalam duel master karena dirinya juga merupakan orang yang telah mencapai tingkat master. Di tempat rapat keluarga Cromwell, terjadi suatu masalah seperti yang Icarus duga. Seorang kepala keluarga Cromwell yang bernama Gehor sangat marah dan bertanya kenapa benteng Fonte tidak melemah sedikit pun. Yang membuat salah satu orang di rapat mengatakan kalau dirinya sudah membuat kepala keluarga Fontir dalam kondisi darurat. Tapi ada suatu variabel yang kini telah muncul. Dan dari yang dirinya dengar, terdapat rumor bahwa sang jenius Icarus datang untuk membantu keluarga Fonte. Itulah mengapa rencana kita selalu tertinggal dan juga gagal. Mendengar hal itu, Gehor marah karena mereka semua tidak dapat mengalahkan pemikiran satu orang saja, menganggap kalau hal itu tidaklah masuk akal. Dan kini Gehor menyuruh semuanya agar mereka memikirkan rencana cadangan. Salah satu orang di rapat mengusulkan agar memanggil Mercenary King untuk meminta bantuan, karena jika dibiarkan saja maka pasukan Cromwell akan mengalami kerugian. Mengetahui hal itu, kini Gehor menolak usulan tersebut. Karena Mercenary King pasti akan meminta hal yang lebih lagi dari menguasai setengah wilayah Frontier. Dan juga Kaisar Markus pasti akan mencoba merekrut Mercenary King untuk menjadi bawahannya. Jika itu sampai terjadi, maka keluarga Cromwell bisa saja dihianati. Tiba-tiba datang seorang prajurit yang mengatakan ada sebuah pesan darurat. Dan pesan tersebut adalah tentang tentara di jalur persediaan yang kini berhasil dikalahkan oleh prajurit Fonte. Mendengar hal itu membuat Gehor dan semua orang sangat terkejut. Di sisi lain, pada waktu sebelumnya, prajurit Fonte sedang membawa persediaan untuk wilayahnya. Akan tetapi, datang pasukan Cromwell yang mencegah dan mulai melakukan penyergapan. Peperangan tersebut terjadi dan dalam kondisi tersebut, para prajurit Fonte tidak dapat bertahan dari penyerangan yang terjadi karena mereka semua kalah dalam jumlah. Tapi tiba-tiba datang sosok misterius yang membantu prajurit Fonte dengan menggunakan fireball dan mulai maju untuk menyerang. Yang seketika itu juga para pasukan Cromwell dengan mudah dirinya kalahkan. Melihat hal itu membuat para prajurit terkesan oleh orang itu karena dapat mengalahkan banyaknya pasukan tanpa menggunakan mana sedikit pun dan menanyakan kenapa sosok itu membantu dirinya. Dan ternyata sosok misterius itu adalah River of the Canyon, yaitu Knight pertama Joshua yang bernama Knight Chance. Di atas benteng kastil, kini Icarus merasa kalau wilayah Fonte akan segera kehabisan persediaan. Dan para pasukan pembawa persediaan kini datang terlambat. Yang membuat Baron Arna sekarang mengatakan, melihat para prajurit yang datang terlambat, sepertinya mereka dihadang oleh pasukan Cromwell. Karena mungkin saja mereka sudah tahu dengan rute persediaan. Sebelum Baron Arna melanjutkan perkataannya, kini Icarus mengatakan kalau yang tahu akan rute itu hanyalah dirinya dan juga Baron Arna. Jika pasukan Cromwell tahu akan hal itu, maka hanya ada satu alasan, yaitu adanya pengkhianat. Mendengar hal itu, membuat Baron Arna mengatakan kalau jadi maksud Icarus adalah menuduhnya sebagai seorang pengkhianat. Dan kini Baron Arna bertanya balik untuk apa Icarus mendekati Nona Shirley. Apakah Icarus mencoba untuk mengambil sebuah keuntungan? Di tengah perbincangan tersebut, kini terdengar suara prajurit yang mengatakan kalau persediaan kini sudah tiba. Yang membuat Icarus dan Baron Arna kini mengakhiri perbincangan mereka.
Di sini Sherry yang sedang berusaha untuk membantu orang-orang yang terluka selama perjalanan. Dan kini Icarus yang datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka semua. Dan Sherry mengatakan kalau mereka sepertinya diserang oleh keluarga Cromwell, yang membuat Icarus berpikir sebuah keuntungan bagi para prajurit kini telah berhasil selamat. Tiba-tiba Knight Chance muncul dengan pede dan berkata kalau dirinya lah keajaiban tersebut. Karena tidak hanya berhasil mengalahkan musuh, dirinya juga mengawal para prajurit dengan selamat. Mendengar hal itu membuat Sherry merasa lega karena Chance telah kembali dengan selamat. Tapi di sini muncul Baron Arna yang seketika langsung menanyakan apakah orang ini dapat dipercaya. Sherry menjelaskan kalau Sir Chance adalah orang yang dibicarakan sebelumnya, yaitu bawahan Baron Joshua Sanders. Kini Chance menanyakan kepada Icarus kenapa Baron Arna sangat tegang sekali, yang membuat Icarus menyarankan agar Chance menyapa Baron Arna. Tapi tiba-tiba seorang prajurit datang dengan tergesa-gesa mengabarkan kalau ada keadaan darurat yang sedang terjadi, yaitu Sungai Denis kini telah membeku dan musuh mulai menyerang dari sungai tersebut. Di kuil Hermes, kini Christian berhasil dibawa ke tempat pendeta Horald berada. Di sini Mondarian menanyakan bagaimana kondisi Paladin Christian. Sang pendeta mengatakan kalau untuk saat ini dirinya sudah berhasil menyingkirkan energi demonik pada tubuh Christian. Tapi karena energi demonik tersebut, kini Christian mengalami kerusakan pada otaknya. Mengetahui hal itu, kini muncul pendeta High Priest yang bernama Harold yang merasa khawatir mengenai kondisi Sir Christian. Yang membuat Mondarian mengatakan jika kondisi Christian seperti ini, akan lebih baik mempertimbangkan untuk mundur dari babak Master Battle. Dan pendeta Horald juga setuju dengan perkataan dari Mondarian. Karena yang lebih penting untuk saat ini adalah pemulihan Paladin Christian. Tapi selain itu, dirinya mendengar dari Senserian kalau sepertinya muncul seseorang yang membuka sayap Archangel tertinggi. Mondarian menjelaskan kalau hal itu memang benar terjadi. Tapi sangat sulit dipercaya karena sayap itu muncul dari bangsawan Kekaisaran Avalon. Terlebih lagi, dirinya merasakan ada kekuatan demonik yang sangat besar pada orang itu. Mendengar hal itu, di sini pendeta Harolds mengatakan kalau hal itu mustahil. Karena energi demonik dan energi suci tidak bisa berdampingan dalam satu wadah yang sama. Jika hal itu terjadi, maka kondisi tersebut akan sama seperti Sir Christian. Tapi jika itu memang benar terjadi, maka orang itu sudah berada di luar nalar manusia. Dan jika benar sayap Archangel muncul, maka akan menjadi masalah bagi Orde Kekaisaran Hubalt karena Archangel Michael merupakan malaikat tempur yang disebut Dewa Perang. Beranggapan jika orang-orang tahu, maka akan menjadi masalah bagi penjuru dunia. Kini akhirnya Iselin dan Aiden telah sampai di kota Reinhardt. Terdapat perayaan untuk menyambut pertandingan Master Battle. Di sini Aiden menanyakan kenapa Iselin terlihat sedang murung. Apa karena Baron Joshua yang pergi untuk urusan mendadak? Setelah mendengar hal itu, kini Iselin mengeluarkan kekesalannya karena ditinggal oleh Joshua. Padahal Joshua sebelumnya sudah berjanji untuk melindunginya. Kini tiba-tiba orang-orang menyambut kedatangan seseorang yang datang untuk mengikuti duel Master Battle, yaitu Sir Uravis. Di sini semua orang senang menyambut Pangeran Uravis karena ini pertama kali mereka bertemu dengan Knight of Prominence. Iselin yang mengetahui hal itu mengatakan kalau Uravis ternyata orang yang terkenal, yang membuat Aiden menjawab karena mungkin saja Uravis yang kini banyak diperbincangkan, apalagi dirinya yang sekarang merupakan seorang pangeran. Tapi kini Sir Uravis menuju Aiden dan mengatakan kalau ternyata Aiden lebih besar dari yang diduganya, dan menyebutkan Aiden si tentara bayaran nomor 2. Setelah mengatakan hal itu, kini Uravis izin permisi terlebih dahulu. Seketika itu juga, Aiden tersadar dan meminta maaf karena tidak memberi salam kepada Sir Uravis. Dan sebuah kehormatan untuk dirinya bertemu secara langsung dengan Knight of Prominence. Di sini Uravis berhenti sejenak dan mengatakan kalau dirinya menantikan hari pertarungan dengan Aiden di Master Battle. Di tempat aula Master Battle, semua bangsawan yang ikut hadir dalam Master Battle kini berkumpul di dalam aula, termasuk kehadiran Pangeran Bubble sebagai perwakilan dari Avalon. Kini sang pembawa acara mengumumkan dalam 30 menit lagi akan ada undian untuk pertandingan Master Battle. Jika perwakilan utama tidak hadir,
maka harus segera digantikan dengan perwakilan lain secepatnya. Di sini Tuan Putri Kerajaan Terra yang bernama Sona merasa tidak sabar karena akhirnya undian akan segera dimulai. Dan di tengah kekagumannya itu, kini muncul seseorang yang mengenal dirinya, yaitu Stark yang merupakan perwakilan tentara bayaran. Di sini Sona menanyakan pendapat Stark tentang siapa yang kemungkinan menang di pertarungan kali ini. Dan Stark menjawab, berdasarkan pencapaiannya, mungkin Pangeran Uravis akan menang walau dirinya tidak begitu yakin akan hal itu. Kini Sona melanjutkan kalau Pangeran Uravis bisa saja punya alasan untuk menang. Terlebih lagi, dia sudah mengalahkan Knight Base King dalam pertarungan. Di tengah perbincangan tersebut, kini datang seorang pemuda Logan bersaudara yang tidak setuju akan hal itu. Karena mereka pikir terlalu dini untuk menentukan siapa pemenangnya. Tapi karena Logan bersaudara mengatakan hal itu dengan cara yang merendahkan, membuat Sona kini marah dengan mereka berdua. Hampir terjadi sebuah keributan, tapi Stark kini langsung menengahi agar masalah ini tidak menjadi lebih rumit. Di sini, Stark mulai mengalihkan pembicaraan karena dari yang dirinya lihat, Baron Joshua masih belum muncul. Dan berspekulasi, mungkin Joshua akan digantikan oleh kakaknya karena mereka berdua adalah saudara. Bubble yang mendengar hal itu kini mulai datang dan marah karena mendengar ucapan Stark yang menganggap kalau Joshua dan dirinya merupakan seorang saudara. Yang secara itu juga membuat Stark dan kembar Logan tidak dapat berkata apa-apa. Kini akhirnya Lord Uravis dan juga perwakilan tentara bayaran yaitu Aiden kini telah sampai ke aula. Semua orang kagum dengan mereka berdua yang kini datang secara bersamaan. Mengetahui hal itu, Logan bersaudara masih mempermasalahkan Aiden yang merupakan perwakilan negara kecil dan tidak akan percaya jika belum melawannya secara langsung, termasuk Baron Joshua dan juga Uravis. Dan kini dirinya menanyakan pendapat Bubble tentang Bubble yang diutus ke event ini. Apakah untuk membenarkan semua ini? Tiba-tiba muncul pemberitahuan kalau perwakilan nomor 1 dari Kekaisaran Avalon kini telah muncul, yaitu Lord Joshua Sanders. Seketika itu juga semua pandangan orang yang hadir di aula kini tertuju kepada Joshua. Sona yang melihat Joshua merasa kalau Joshua benar-benar adalah orang yang sangat kuat, sesuai dengan rumor yang didengarnya. Bahkan dirinya merasa kalau Joshua sejajar dengan Uravis dan juga Aiden. Di sini terjadi pertemuan antara kedua saudara setelah 5 tahun berlalu. Tapi Joshua dan Bubble hanya saling bertatapan tanpa kata. Kini Joshua mulai melewati Bubble dengan santainya seakan semuanya tidak terjadi apa-apa. Sekarang karena semua perwakilan sudah hadir, maka akan diadakan sebuah undian untuk menentukan lawan masing-masing regu. Tapi sebelum itu, sang pembawa acara memberitahukan kalau di dalam kotak terdapat 21 bola yang bertuliskan nomor urut yang berbeda. Dan posisi bertarung tersebut ditentukan berdasarkan nomor urutan yang didapat oleh masing-masing peserta. Tapi karena angka tersebut ganjil, maka akan ada satu orang yang akan tereliminasi di dalam undian. Dan jika sudah masuk 6 besar, maka orang yang memiliki gelar ataupun tidak akan diberikan gelar dan dikenal sebagai seorang master. Dan untuk memastikan pertandingan ini adil, maka akan dihadirkan 6 orang master yang akan membantu untuk menjadi juri kali ini. Di sini Aiden bertanya kepada pembawa acara, apakah jika ada yang menang dalam duel master ini, akankah hadiah pemenang akan sama seperti sebelumnya? Kini pembawa acara mengatakan kalau hadiahnya akan sama. Tapi untuk kali ini, sang pemenang boleh menentang salah satu dari 12 manusia super atau anggota dari Nine Star. Dan satu hal lagi, jika orang yang menang dalam Master Battle kali ini akan diberikan Hammer of Nagasin sebagai hadiahnya. Seketika itu juga, semua orang yang hadir di aula sangat terkejut mendengar hal itu. Termasuk Lord Uravis yang kini berpikir jika pemenang duel kali ini mendapatkan Hammer of Nagasin, berarti pemenang Master Battle akan menjadi pemilik dari Reinhardt. Karena pada dasarnya, kota Reinhardt adalah kota yang tidak berhubungan dengan bangsa manapun. Yang membuat kini Uravis menganggap kalau ini akan menjadi menarik. Sekarang pengambilan nomor undian akan dimulai. Para peserta kini berbaris untuk mengambil nomor masing-masing untuk ikut serta dalam duel master. Setelah beberapa lama, kini akhirnya masing-masing regu yang akan bertarung dalam duel kini telah ditetapkan. Semua orang yang melihat hal itu terkejut dengan hasilnya. Terlebih lagi regu B yang sulit dikalahkan.
karena yang bertarung di regu B adalah sang Magni Axler Aiden dan juga Pangeran Urafi sang Knight of Prominence. Di sini Sona mengatakan, walau grup B akan cukup sulit, tapi grup A merupakan duel antara Magician, yaitu Magician Terra melawan Magic Tower yang membuatnya bertanya kenapa hal itu dapat terjadi. Dan kini terlihat Mageseta yang muncul dan mengatakan kalau dirinya hanya menginginkan kode Zero. Jika harus bertarung antara sesama Magician, maka itu akan menjadi hal yang cukup merepotkan. Di sisi lain, kedua bocah kembar Upin Ipin ini kini mulai kembali meremehkan lawan yang akan bertarung, terutama para peserta yang bukan dari kalangan bangsawan, karena dirinya menganggap akan menjadi aib jika bangsawan kalah dari orang yang berkedudukan biasa. Mendengar ocehan kedua Logan bersaudara membuat kini Sona marah dan mengatakan untuk tidak meremehkan orang lain karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selama pertandingan dimulai. Kini muncul seseorang yang mengatakan kalau pemikiran Logan bersaudara sangat bermasalah karena pemikiran tersebut adalah pemikiran orang-orang yang hanya bisa mengotori mata. Orang yang mengatakan hal itu merupakan Paladin Hubalt yang bernama Lilith Aphrodite. Dan di sini Lilith menambahkan, tidak ada orang yang dapat kedua saudara Logan dapat kalahkan. Merasa diremehkan, kini mulai terjadi cekcok antara Lilith dan juga Logan kembar. Tapi sebelum semuanya menjadi panjang, kini sang pembawa acara mengumumkan kalau pengundian grup kini telah selesai. Dan duel akan dimulai 2 hari lagi. Jika salah satu peserta terlambat, maka orang yang terlambat itu akan langsung didiskualifikasi. Di sini Lord Bubble terus memperhatikan Joshua dari kejauhan. Dan kini Bubble mulai pergi dan berpikir kalau dirinya mengakui tidak akan bisa melampaui Joshua. Entah itu dirinya yang dulu ataupun yang sekarang. Akan tetapi pada akhirnya Joshua akan menjadi boneka yang akan dirinya kendalikan. Kini 2 hari telah berlalu. Dan sekarang merupakan hari di mana Master Battle dimulai. Semua orang yang hadir untuk menonton pertempuran kini terlihat antusias yang membuat duel tersebut kini menjadi semakin meriah. Dan mereka semua tidak sabar melihat siapa yang akan menang di dalam pertarungan ini. Untuk pertandingan pertama, ternyata orang yang masuki arena adalah The Knight of Steel dari kerajaan Red Heart, yaitu Lord Babylon. Dan lawan tandingnya merupakan seorang penantang baru dari Kekaisaran Avalon, yaitu Lord Joshua Sanders. Kini orang-orang semakin bersemangat melihat Joshua yang maju ke dalam pertandingan. Dan Master yang menjadi salah satu juri dalam pertandingan yang bernama Windmill agak terkesan karena ternyata Joshua cukup populer. Di sini Windmill mengatakan kalau dirinya penasaran dengan Joshua yang akan mengatasi perbedaan pengalaman, mengingat umur Babylon 2 kali umurnya Joshua. Mendengar hal itu, juri yang bernama Lerdron dan Haseki setuju dengan hal itu. Walau Joshua berbakat, perbedaan pengalaman dapat menentukan hasil pertandingan. Kini Lerdron menanyakan kenapa Joshua menggunakan senjata tidak populer seperti tombak. Pasti ada suatu hal yang disembunyikan oleh Joshua. Di sisi lain, kini para juri terlihat khawatir dengan tingkah laku Kon Arie, yang kini mulai bersemangat karena dirinya tidak sanggup dan ingin segera melompat langsung berduel dengan Joshua. Dan kini akhirnya duel antara Knights Babylon dan Joshua akan segera dimulai. Sebelum bertarung, Babylon mengatakan kalau dirinya tidak percaya Joshua yang disebut Knight of Empire memilih sebuah tombak untuk berduel dengannya. Menganggap kalau Joshua hanya ingin menarik perhatian semua orang. Dan di sini dirinya akan memberikan kesempatan Joshua untuk melakukan serangan terlebih dahulu. Babylon yang kini masih banyak omong seketika langsung dihajar oleh Joshua menggunakan tombak Lugia. Dan serangan tersebut langsung memukul mundur Babylon dan membuatnya tertekan ke belakang. Seketika itu juga Babylon terkejut dan berpikir kenapa serangan biasa tersebut dapat menghasilkan kekuatan sebesar ini. Dirinya tidak percaya kalau kekuatan tersebut adalah kekuatan seorang bocah yang berumur 15 tahun. Di sini Joshua mengatakan kalau dirinya baru hanya mulai pemanasan saja dan menanyakan kenapa Babylon memberikan dirinya gerakan pertama jika hasilnya akan kalah. Kini Babylon yang kesal mulai kembali untuk melakukan serangan balasan. Tapi serangan itu dapat dibalikan dengan mudah dan kini Joshua melakukan serangan yang begitu tajam. Babylon yang kini merasa kalau dirinya akan unggul dari Joshua karena mengetahui pola gerakan Joshua yang hampir sama. Dan dirinya kini mulai melakukan serangan secara tiba-tiba.
Tapi Joshua yang sudah tahu akan hal itu, kini hanya tersenyum dan mulai mengayunkan tombaknya seperti biasa. Yang seketika itu juga, Babylon langsung terkena serangan tombak Lugia, yang membuat dirinya terpental jauh ke belakang. Walau begitu, dirinya masih bisa bertahan dari serangan Joshua, dan kini menganggap kalau Joshua lebih kuat daripada yang dirinya duga. Kini tiba-tiba Joshua mengatakan kalau dirinya akan mengalahkan Babylon hanya dengan 10 gerakan saja. Karena panggung Master Duel ini cocok untuk memamerkan kehebatan tombak Lugianya. Merasa diremehkan, di sini Babylon akhirnya serius dengan pertandingannya melawan Joshua dan mengatakan kalau dirinya mengakui kalau Joshua lebih hebat dari dirinya. Kini Babylon menggunakan aura pedang untuk melawan Joshua. Dan Joshua sekarang teringat dengan masa lalunya yang sudah banyak memiliki sebuah gelar. Tapi dari semua gelar yang tersebut, dirinya lebih dikenal keburukannya daripada tombak Lugianya yang sudah menemaninya. Tapi untuk saat ini, dirinya akan menunjukkan gelar yang akan didapat oleh Lugia karena tidak ada senjata yang lebih baik daripada sebuah tombak. Kini Joshua langsung melempar tombaknya ke arah Babylon, yang membuat Knex Babylon menganggap kalau Joshua bodoh karena telah membuang senjatanya. Dan sekarang Babylon menahan serangan tombak Lugia dan langsung bertindak cepat untuk mengalahkan Joshua yang tanpa senjata. Tapi Joshua mengatakan kalau itu tidak semudah yang Babylon pikirkan. Dan kini tombak Lugia langsung muncul di tangan Joshua secara tiba-tiba. Terjadi sebuah adu senjata yang membuat ledakan yang cukup besar di dalam arena pertarungan. Dan yang lebih lucunya lagi, di sini kita dapat melihat Kon Arie yang sedang cacingan. Karena masih banyaknya asap, kini sekarang pembawa acara mengatakan siapa yang telah berhasil bertahan dari serangan tersebut. Apakah Joshua Sanders atau Knex Babylon? Dan setelah asap mereda, kini akhirnya kita mengetahui kalau yang berhasil bertahan adalah Knight of Empire Joshua Sanders. Dan di sini Babylon mengakui kalau dirinya telah kalah dan menyerah untuk bertarung melawan Joshua. Seketika itu juga para penonton yang hadir bersukacita dan senang dengan kemenangan dari Joshua. Tapi sebelum pertandingan ini berakhir, kini sudah saatnya untuk para juri menilai apakah Joshua pantas lolos dari babak ini atau tidak, dan menanyakan apakah Joshua berhak menjadi seorang master. Di sini kelima master yang hadir setuju untuk menyatakan Joshua berhak sebagai seorang master dan lanjut ke babak berikutnya. Di sisi lain, kini Kon Arie yang masih cacingan kini mulai berpikir kalau akhirnya dirinya telah lama menunggu selama 5 tahun hingga Joshua mencapai puncaknya. Dirinya tidak bisa menahan lagi untuk segera bertarung dengan Joshua. Terlebih lagi saat ini tidak ada Dukaknus yang akan menghalangi. Dan kini dengan Lopez Sarangheonya, kini Kon Arie mengatakan kalau dirinya juga setuju kalau Joshua layak diberikan gelar seorang master. Ya, dengan begitulah berakhirnya video pembahasan kita untuk kali ini. Ya, ceritanya bersambung sampai di sini dulu. Dan esok hari kita akan lanjutkan kembali ceritanya. Di video kali ini, kini kita sudah melihat Kon Arie yang sangat ngebet untuk bertarung melawan Joshua. Jadi apakah mungkin di next video akan Joshua bertarung melawan Kon Arie? Ya intinya untuk video kedepannya konfliknya tidak akan jauh-jauh dari pertarungan di dalam Master Battle. Dan di sini juga kita akhirnya melihat Pangeran Bubble yang sudah berwujud dewasa. Dan kini Bubble juga terlihat cukup berbeda dari sebelumnya. Apakah obat yang diberikan Kaisar Markus merupakan obat untuk mengembalikan ingatannya yang membuat Bubble kini menjadi orang yang berbeda? Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like dan komen videonya supaya Jime tahu kalian masih menunggu uploadan part selanjutnya. Mohon maaf jika uploadannya lambat karena untuk saat ini Jime masih belum bisa optimal dalam mengupload. Dan semoga saja di video kedepannya channel ini akan lebih sering dalam mengupload dan Jime ada niatan untuk mengupload satu video setiap minggunya. Tapi satu video itu adalah pembahasan satu season full perjalanan alur cerita. Jadi agar kalian tidak berlama-lama menunggu part yang Jime akan buatkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu. Bye-bye.